Kali ini, tim Padepokan Nurzat Sejati bersama Gus Samsudin Jadab kembali lagi di daerah Ponorogo. Bersama Gus Samsudin Jadab, tim Padepokan Nurzat Sejati akan menguak misteri di balik rumah salah satu warga yang ada di Ponorogo. Yang konon ceritanya banyak gangguan-gangguan gaib dan sang pemilik rumah mengalami kesakitan yang tidak wajar. Mampukah tim Padepokan Nurzat Sejati bersama Gus Samsudin Jadab mengusir gangguan-gangguan yang ada di tempat ini? Ini yang dialami pemilik rumah ini apa, Kang? Satu warga itu sering sakit. Sering sakit. Sering sakit. Sakitnya itu gimana, Kang? Sakitnya itu kayak apa ya? Kadang itu kayak kembung, terus kayak asam lambung. Asam lambung. Kadang pusing. Kadang pusing. Dengar nggak suara di atas? Barusan. Dengar nggak? Dengar nggak barusan? Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kok mau nekak orang? Waduh, lu mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mari kalau yang ada. Sabar. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum. Saya Samsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter apa? Diameter kamar mandinya 2,5 x 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita sampai di Ponorogo. Mari ikut saya masuk ke rumah beliau. Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah. Ini rumahnya siapa nih, Kang? Bapak Kasri. Bapak Kasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasri nggih? Tasri nggih. Assalamualaikum Ibu. Nggih, sehat nggih? Barakallah. Assalamualaikum. Nggih. Alhamdulillah nggih. Akhirnya kita sampai di rumahnya Bapak Tasri. Nggih, siap. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di rumah Bapak Tasri. Mengkorok saya. Iya, berat tengkuk saya. Ini sebelum saya masuk saya mau bercerita dulu nih. Mohon maaf Pak nggih. Jadi ada dari beberapa golongan jin itu yang sebenarnya hampir sama. Bangsa jin itu sama seperti diri kita itu. Ya, dia itu juga mempunyai golongan-golongan. Ada golongan itu tingkatan gitu loh. Jadi ada bangsa jin itu disebut dengan bangsa jin Abdul Jumud. Itu bahasa Jawanya itu bangsa jin dedemit lah kayak gitu. Terus ada juga bangsa jin itu disebut dengan Ampar. Ada juga yang disebut dengan Rijalul Ghaib. Ada juga yang disebut sebagai bangsa jin dari golongan Khodam. Ada dari Khodamul Ayat, ada dari Khodamul Muqaddas dan sebagainya. Dan di rumah ini itu ada dari golongan jin Abdul Jumud. Golongan jin Abdul Jumud itu bangsa jin yang hidupnya itu biasanya di pepohonan. Di pepohonan, di sungai-sungai, di rumah kosong dan lain sebagainya. Terutama akan menempati rumah yang sering sekali digunakan untuk bertengkar. Senang banget. Bangsa jin akan senang banget bertempat tinggal di rumah orang yang suka bertengkar. Kenapa? Karena kalau orang itu bertengkar, secara otomatis hawanya akan panas. Dan bangsa jin sendiri tercipta dari nyalanya api, dari sesuatu hal yang panas. Maka ketika rumah itu panas, sering bertengkar, jin itu akan sangat nyaman sekali di rumah itu. Dan jeleknya, bangsa jin ini jin yang kotor, hidupnya di kotoran seperti di makam, di peceren dan sebagainya. Sehingga kalau sesuatu hal yang kotor, yaitu jin kotor tadi bertempat tinggal di rumah, secara otomatis keluarganya akan sakit-sakitan. Keluarganya akan sakit-sakitan. Kenapa saya disuruh masuk? Nggak masuk. Karena saya akan mengambil sesuatu yang ada di dalam rumah ini. Dan saya tidak masuk karena supaya tidak terjadi fitnah. Nanti kalau saya masuk, dikira nanti saya menempatkan sesuatu di rumah ini. Makanya saya datang hanya di sini saja. Nah, nanti pihak rumahnya, pemilik rumahnya akan saya suruh mengambil sesuatu hal yang ada di dalam rumah itu. Dan kamera standby saja ke saya biar nggak dikira mengalihkan pandangan atau mengalihkan objek gitu. Tetap fokus saja ke saya. Walaupun nanti ada yang kesurupan. Kesurupan itu berbeda sebenarnya. Banyak orang yang mengatakan kesurupan dan ketempelan itu beda. Kalau kita ini sebenarnya memasukkan energi yang ada di dalam rumah ini ke dalam mediator kita. Itu sebenarnya bukan kesurupan. Itu bagaimana caranya kita itu menyelaraskan energi yang ada di sini ke dalam diri santri saya ataupun mediator saya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa di rumah ini itu ada gangguan dari golongan jin Abdul Jumud. Kembali saya jelaskan bahwa bangsa jin itu sebenarnya sama seperti diri kita. Ada orang biasanya, ada makhluk jelatanya. Orang jelata kayak kita ini hanya menjadi warga negara, tidak menjadi penguasa. Itu di bangsa jin juga kayak gitu. Ada yang warga jelata lah, petani ataupun pedagang. Bangsa jin yang biasa seperti kita itu disebut dari golongan bangsa jin Abdul Jumud. Hidupnya itu sembarang kalir lah, dek gon-gon kayak gitu.
Terus ada bangsa jinnya itu dari golongan penguasa atau pemerintahan lah gitu. Itu disebut sebagai golongan jin ampar. Seperti yang di lautan dari golongan Nyi Ratu kayak gitu. Kalau di Gunung Lawu itu Mbah Condro atau Sunan Condro. Kalau di Gunung Merapi itu Syekh Marjuki. Itu penguasa-penguasanya gitu. Jadi sama, bangsa jin itu juga mempunyai sebuah kerajaan. Nah, kalau di dalam rumah ini itu saya merasakan, entah benar atau enggak, ya kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah itu murni kesalahan saya. Ini ada gangguannya atau ada yang menempati selain pemilik rumah ini, yaitu jin Abdul Jumud. Sehingga pemilik rumahnya biasanya itu sering bertengkar. Karena memang jalan masuknya jin itu hanya 3. Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Maka kalau orang mengalami gangguan, ciri-cirinya 1, mudah marah, gitu kan? Lewat kesuan pasti ada gangguan jinnya. Saya sudah berkali-kali bahkan diundang kemarin di UNER Surabaya, terus diundang kemarin juga di Rumah Sakit Pamekasan, rumah sakit terbesar di Pamekasan itu. Kalau orang itu mengalami gangguan psikis atau gangguan penyakit taif, penyakit non medis yang disebabkan oleh gangguan jin, itu ada tanda-tandanya. Jadi kadang kan ada orang yang bilang, nanti kalau kamu berobat ke dukun atau ke ahli ilmu hikmah atau ke kiai, gatel aja dibilang disantet kan gitu. Padahal penyakit non medis sendiri ada 3. Yang pertama karena ain itu pujian yang tidak percaya karena Allah. Yang kedua itu karena ketempelan itu karena 4 hal. Yang pertama bisa dikarenakan tempat, yang kedua nasab, yang ketiga karena tidak taat, dan yang keempat karena maksiat. Itu yang karena ketempelan. Nah, kalau sihir sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada yang menggunakan kekuatan angin, biasanya terbang merah-merah kayak gitu, terus jatuh di rumah orang, biasanya malam kayak bola api nih. Itu kekuatannya menggunakan kekuatan angin, itu udah tingkat kecamatan. Ada yang hanya menggunakan tanah kuburan kayak gitu. Ada juga menggunakan media foto, rambut atau baju seseorang yang mau disihir. Ada 3 tingkatan itu cara menangannya pun berbeda-beda. Nah, yang perlu untuk diketahui, nah biasanya kalau gangguan yang diakibatkan gangguan jin itu, yang penting tandanya itu ada 3. Yang pertama muncul perasaan al-ghadab, yaitu mudah marah. Yang kedua muncul perasaan yuwaswisu fi sudurina siminal jinnati wanas, muncul perasaan was-was kayak gitu. Terus yang ketiga itu muncul perasaan sedih. Jadi orangnya itu sedih, mbah omahe apik, bojone ganteng, sugih, tetap aja sedih. Jadi perasaan itu sedih aja kayak gitu, selalu sedih, inginnya mati dan nggak nyaman gitu loh. Itu muncul perasaan seperti itu. Jadi kalau sudah muncul gampang marah, terus akhirnya gampang was-was, terus yang ketiga akhirnya gampang sedih, terus nanti yang keempat jadinya khoyal atau halusinasi. Nanti yang kelima akhirnya majnun atau ODGJ. Itu yang paling parah, sampai mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ. Makanya ketika seorang mengalami gangguan jin itu sangat berbeda dengan yang tidak mengalami gangguan jin. Kalau tidak mengalami gangguan jin ya sakit-sakit saja, tapi tidak gampang marah, tidak muncul was-was, dan tidak gampang sedih gitu. Nah, tanda-tandanya ketika seorang mengalami gangguan jin itu akan muncul sifat yang pertama gampang lupa. Jadi sering sekali lupa sholat, rakaat lupa. Yang kedua berat di tengkuknya sini, gampang berat di tengkuknya. Dan yang ketiga itu kalau zikir selalu menguap, kalau wudhu gampang batal. Jadi baru wudhu batal, padahal kalau nggak wudhu ya nggak kentut, tapi kalau wudhu kentut kayak gitu. Itu ada seperti itu dan lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu ke pemilik rumah. Pemilik rumah jenengan nggih, Kang? Nggih, monggo sini dulu, Kang. Ini yang dialami pemilik rumah ini apa, Kang? Satu warga itu sering sakit. Sering sakit. Sering sakit. Sakitnya itu gimana, Kang? Sakitnya itu kayak apa ya? Kadang itu kayak kembung, terus kayak asam lambung gitu. Asam lambung. Kadang pusing. Kadang pusing. Dengar nggak suara di atas? Barusan. Dengar nggak? Dengar nggak barusan?
Ini sudah ada yang dohir, nanti kita dohirkan di situ. Jadi pihak keluarganya itu sering sakit. Selain itu sering bertengkar apa enggak? Bapak sama ibu. Garuk-garuk, tiba-tiba kepala saya nggak gatal jadi pingin tak garuk. Jadi bapak ibunya sering bertengkar. Masalah apa? Rahasia. Ada aja masalahnya. Ada aja gitu ya. Terus yang sering sakit siapa? Ya saya, kadang ibu saya, kadang adik. Ada adiknya sering sakit. Mulai kapan? Udah lama bukan itu. Yang sakit sering di bagian perut sama dada. Sama dada ya. Saya sudah sering menjelaskan di tausiah-tausiah saya bahwa seseorang yang mengalami penyakit itu ada 3, ain, ketempelan, dan sihir. Saya jelaskan sedikit saja. Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah, maka jangan senang dipuji, karena pujian itu bisa menyebabkan penyakit. Contoh, anak kecil, anak kita semuanya senang makan, jangan diomong. Wow, senang makan, besok nggak doyan makan. Makanya orang tua dulu sering bilang, kalau anak senang makan jangan diomong, kan gitu. Itu penyakit seperti itu dinamakan dengan ain. Atau anak kita gemuk, terus kita ngomong, wah lemu eram, gitu besok kurus, kayak gitu kan sering. Makanya jangan senang memuji, apalagi pujian yang tidak menyatakan asma Allah. Ini bisa menyebabkan penyakit ain. Yang kedua, ketempelan. Ketempelan itu karena 4 hal. Yang pertama karena tempat, yang kedua nasab, yang ketiga tidak taat, yang keempat karena maksiat. Yang karena tempat, mungkin tempatnya dulunya pernah buat pesugihan, atau rumahnya tusuk sate, jalmu moro, jalmu mati, atau rumahnya itu dulunya pernah terjadi pembunuhan, atau mungkin dulu rumahnya pernah buat gantung diri, atau rumahnya sering dibuat bertengkar sehingga menimbulkan penyakit yang menempati di tempat itu. Yang kedua karena nasab. Nasab itu suatu penyakit menurun. Mungkin kakek neneknya pernah ODGJ, akhirnya anak cucunya juga ada yang mengalami gangguan kejiwaan, atau orang tuanya kena penyakit gula darah, secara genetiknya juga gampang menurun ke anak. Itu karena nasab, keturunan. Atau mungkin bapak ibunya punya ilmu, nurun ke anaknya jadi indigo. Indigo itu bukan kelebihan, tapi penyakit. Jadi jin menempel di dalam dirinya sehingga mampu melihat jin. Yang ketiga itu karena tidak taat. Makan di restoran, restorannya itu jualan pakai ilmu pelarisan atau punya pesugihan, makan dari situ nggak pakai bismillah, ada gangguannya, nanti jin menempel dalam dirinya. Atau karena maksiat, suka beli, suka jajan, wanita malam, terkena penyakit HIV, kapok. Jadi itu karena maksiat. Nah, ini sering saya sampaikan, kalau penyakit ketempelan itu pasti tanda-tandanya sakitnya di perut. Dengar nggak? Ngangguk-ngangguk, ngantuk, jatuh nanti kamu. Jadi yang kedua itu penyakit karena ketempelan. Tandanya kalau ain tadi tandanya di muka, karena muka sering dipuji. Kalau ketempelan itu tandanya di bagian perut sama dada. Bisa dititani, setiap orang sakit di perut sama di dadanya pasti ada hubungannya sama ini, sama pikiran. Orang kalau sakit di bagian perutnya sama dadanya pasti ada hubungannya dengan pikiran. Kalau orang sakit lambungnya pasti susah tidur, was-was, gampang marah. Ini mau diobatin kayak modal gimana aja, kalau belum pikirannya itu tenang, ya nggak akan sembuh. Ada pasien saya itu sampai dibawa ke Singapura 3 bulan nggak sembuh. Alhamdulillah kemarin di Padepokan seminggu itu sembuh. Obatnya apa? Kunir. Cuman kunir doang, empong-empong. Obatnya cuman kunir. Kunir dibacakan 17 kali sholawat lalu diminumkan. Pokoknya penyakit yang ada di perut sama di dada itu pasti ada hubungannya dengan pikiran. Kalau sihir tandanya itu di tulang belakang, sering berat tengkuknya sini. Terus yang kedua itu di bagian kepalanya belakang dan lain sebagainya, itu yang dikenakan sihir. Jadi bapaknya, ibunya, keluarganya sering sakit di bagian perutnya. Itu diagnosisnya atau diagnosanya berarti karena ketempelan begitu. Berarti nanti harus dihilangkan dulu yang menempel. Itu yang harus dihilangkan. Selain itu apa lagi, Kang? Kalau bapak itu gula darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi. Iya, nanti disiapkan degan sama kunyit. Setelah itu nanti dimandikan terus diazani. Sekarang
Saya akan mencoba untuk menghilangkan gangguan yang ada di tempat ini, nggih. Teman tidak usah khawatir, tidak usah takut, diikuti aja. Pengennya kemana, diikuti, jangan sampai dilawan, gitu. Paham? Diikuti aja kemana arahnya. Takut gimana, Gus? Kalau takut, pegangan saya, ya. Nggak usah takut. Kalau kita takut nanti jinnya kuat. Kalau kitanya kuat nanti jinnya takut. Gitu aja, simple sebenarnya. Siapkan sapu, garam, telinga saya berdenging dahsyat. Siapkan linggis ya, linggis sama cangkol. Linggis saja cukup lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah. Taruh di bawah aja. Di belah sana dulu. Saya wujudkan dulu. Yang pertama, saya pengen dihilangkan dulu ikat-ikatannya atau pukulnya dulu, karena ikatan ini menjadi kotoran yang pada akhirnya akan mendatangkan lalat, dan lalat tadilah yang akhirnya membawa penyakit. Ini yang sering sekali salah penanganan. Ketika seseorang yang mengalami penyakit ketempelan atau penyakit sihir, karena sihir, ini kalau hanya diruqyah berkali-kali biasanya akan tetap sakit. Karena apa? Karena ada ikatannya, maka ikatannya dulu harus diputuskan. Jadi kalau seumpamanya ada seseorang itu di dalam rumahnya ada kotoran, dia datang ke suatu praktisi, lalu sama praktisinya tersebut dibersihkan. Ketika di tempat itu bersih, tapi ketika pulang terus ada kotoran di rumahnya, ya nempel lagi no, kan gitu masalahnya. Jadi dihilangkan dulu kotorannya, terus setelah itu nanti diusir lalatnya, lalu dipagari. Karena berapa kali pun lalatnya itu diusir, sampai ada lalat di rumah, sampai usir berkali-kali. Tapi kalau kotorannya masih di situ, ya akan datang lagi. Jadi yang benar itu kotorannya dulu dibuang, lalu setelah itu lalatnya diusir, baru dipagari. Lah, cara memagari itu bagaimana? Kalau kita memahami tentang asbabun nuzul, sebenarnya ketika lalat itu pengen nggak balik lagi, kotorannya dibuang, lalu setelah itu dipel dengan daun bidara dan garam, lalu dikasih minyak wangi. Banyak yang mengatakan pakai minyak itu nggak syar'i gitu. Coba debatnya sama saya langsung, jangan di Dumai. Kan di Dumai saya nggak mau melayani, tapi kalau datang langsung terus ngobrol, saya akan menjawab. Kenapa baginda Rasulullah mengajarkan kita ketika sholat memakai minyak wangi? Di situ kalau dijelaskan sangat panjang sekali. Karena sesuatu yang baik akan datang kepada hal yang baik. Suatu hal yang buruk akan datang kepada yang buruk. Contoh, kamar mandi itu kan baunya nggak enak. Makanya kita disarankan jangan lama-lama lah di kamar mandi. Bahkan kalau kita ngaji kitab Mambaul Hikmah, di situ kita kalau bisa ketika masuk kamar mandi itu pakai tutup kepala. Atau kita dilarang untuk bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Atau berlama-lama lah gitu. Apalagi wanita kalau sedih jangan lari ke kamar mandi. Itu ada kuntilanak yang sifatnya itu sangat suka kalau orang sedih menjadi temannya, karena bangsa kuntilanak sendiri adalah sifatnya kesedihan, selalu menebarkan kesedihan, pengennya mati aja kayak gitu. Nah itu yang perlu untuk dipahami. Makanya pakai minyak wangi itu secara otomatis nggak mungkin lalat mau datang ke minyak wangi kayak begitu. Nah makanya nanti kita juga pakai minyak, salah satunya minyak kasturi, terus
minyak jafaran merah, minyak misik putih yang sudah kita campurkan jadi satu. Nanti ada yang saya gunakan untuk menaburi di tempat ini. Terkadang ada yang mendebat tentang hal itu, padahal pakai minyak wangi itu sunnah. Tapi ya tidak apa-apa lah, itu menurut mereka. Dan ada juga yang menggunakan, katanya semua praktisi yang menggunakan sarana media itu dukun atau enggak syar'i. Kalau semua yang dikatakan pakai media itu enggak syar'i, saya mau bilang dokter itu enggak syar'i. Dokter itu ngobatin juga pakai obat, enggak cuman didoakan aja, enggak, tapi juga ada medianya gitu. Kita mau makan aja, pengen kenyang aja ya harus ada medianya, nasi yang kita makan, begitu. Nah ini kalau belajar enggak secara kafah itu repot, nanggung-nanggung. Nah ini saya akan berusaha untuk menghilangkan dulu yang ada di sini. Tentunya semuanya saya pasarkan kepada Allah, tapi saya harap untuk saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini jangan hanya menggunakan akal, karena akal yang sehat tanpa menggunakan hati yang sehat jadi masalah. Karena beragama itu juga bukan hanya menggunakan akal, tapi juga harus menggunakan hati. Karena kebanyakan yang sekarang ini terjadi, orang beragama tapi tidak menggunakan hati, ini repot, akhirnya salah kaprah. Katanya membela agama Allah tapi malah menghancurkan agama Allah. Baca Allahu Akbar buat ngebom orang. Bosok agama kita malah dirusak oleh orang-orang yang katanya ingin membela agama. Karena beragama itu juga harus menggunakan hati begitu. Jangan sampai dimakan mentah-mentah itu. Harus memahami secara kafah itu. Ini akan dijelaskan lebih lama lagi, tapi langsung aja ke pokok permasalahannya di sini. Saya ingin panjenengan yang menonton tayangan saya jangan hanya menggunakan akal, tapi juga menggunakan hati. Intinya jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita. Ini nanti jadi masalah. Jadi kalau itu nggak mungkin, itu nggak mungkin bagi kamu, tapi bagi Allah kan mungkin gitu. Banyak hal yang sebenarnya kita nggak ketahui, tapi itu benar-benar terjadi. Contoh kita memahami nafas saja nggak bisa kok, apalagi mau memahami yang lain-lain. Kita mau memahami jantung ini aja mungkin nggak bisa kok, mau mikir yang lain kan repot. Nah ini menurut perasaan saya, kalau salah ya itu murni kesalahan saya, kalau benar datangnya dari Allah. Ini di sini ada dua, nanti yang terakhir di sini. Tapi saya pengen yang ada di dalam dulu, nggih. Nanti panjenengan akan saya coba untuk membuka basirohnya. Tolong diambil di dua tempat karena ini sangat berpengaruh. Satu di kamar, satu di sini. Nah, kedap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syarullah datullah sifatullah wujudullah afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syirullah datullah sifatullah wujudullah afalullah ilaha illallah. Wujud-wujud saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampean saya minta ke sini boleh? Namanya siapa? Bayu. Kang Bayu. Di sini sebagai siapanya jenengan? Anak. Anaknya dari ibu sama bapaknya. Anak keberapa? Pertama. Anak yang pertama. Siap. Anak pertama itu jadi tulang punggungnya setelah orang tua. Iya. Sebelah sana kamar siapa? Sebelah sana. Yang sini? Kamar ibu. Yang sebelah sana? Dulu kamarnya adik. Sekarang? Sekarang kosong. Oh, kamar sebelah sini kosong? Iya. Kamar sebelah sini kosong ya? Iya. Nggak ada orangnya sama sekali? Nggak ada. Yang sebelah sini? Iya. Nggak ada yang menempati? Nggak ada. Yang sebelah sini ya? Coba sampean masuk ke kamar sana, terus balik lagi ke sini, yang sebelah sini. Udah, enggak apa-apa, biarkan aja beliau. Nah. Iya. Kamarnya siapa? Sekarang kamarnya adik. Soalnya adiknya
sebenarnya nggak di sini Gus, Mau di mana? di Ponorogo. Di Ponorogo. Terus kesininya tadi Oh, ke sini tadi. biasanya kosong. Biasanya kosong. Nggak ada yang nempati. Nggak ada. Dikasih lampu nggak biasanya rumahnya? Kamarnya itu? Dikasih. Iya. Kalau bisa besok ada yang menempati. Kalau nggak menempati ini ditempati yang lain. Iya. Gitu. Tadi sudah ke sana? Iya. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa. Ya. Adem meram. Dingin Oh. Wedi. mungkin. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Dicari ya. Iya. Yang tadi sama lihat nggak ada apa-apa, sekarang dicari. Terus nanti bawa ke sini, ya. Monggo. Boleh ditemani, boleh kameramen ikut pelan-pelan dulu biar kameramen ikut. Nah, yang menemani biar keluarganya masuk, boleh. Boleh dicari terus bawa ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Kaki saya yang bawah kayak nyes dingin gitu, yang kaki sini seperti ada yang menarik. Ya, sampean sini enggak apa-apa, yang nemani tadi. Iya, ada apa Kang? Siapa tadi yang nemeni? Ini adik. Oh, adik jenengan. IP ya. Adik IP. Tadi dibersihkan sore tadi, nggak ada ini. Tadi sudah dibersihkan, nggak ada. Iya, nggak ada. Datang tadi siang itu nggak ada, Mas. Iya. Ini sebenarnya sudah lama sekali di situ. Iya. Sebenarnya kemakaman nggak bertempat tinggal di situ. Tapi yang tadi saya dohirkan karena memang sedang berada di situ. Ada yang ini masih ada lagi. Masih ada di sana. Bukan, di tempat yang lain lagi. Ini ada yang mendongkrong di ruang tamu ini. Ini dulu rumah ini rumah yang lama terus dibangun baru gitu, diperbaiki gitu, atau baru semuanya. Ya, ruang tengah ini juga ada sesuatu ini. Sini Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di sana, buka matanya, masuk ke dalam, ke ruang tamu. Iya. Terus lihat di bagian kursi yang bawah, monggo. Bismillah mawon.
Ya apa sendiri ya, masa takut. Bawah. Sini. Di sini. Jangan ada yang masuk ke sana. Apa, Kang? Kayak buntelan. Punya siapa? Nggak tahu. Udah lama kayaknya. Iya. Detail. Nggak ada tadi. Hah? Mau dibersihkan detail nggak ada. Barusan dipel nggak ada. Nggak ada. Kenapa tadi sampean tak suruh untuk melihat ke kamar dulu? Karena supaya melihat dulu ada atau enggak. Nah, ketika dilihat nggak ada, memang harus saya dohirkan di situ. Dalamnya benang merah dan tulang yang diikat pada kayak Jenglot ini. Apa? Bukan. kayak boneka itu loh, saya nggak tahu apa sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sapu lidinya bahas sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syairullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Kok mau nekak orang? Waduh, lu. Mau kemana? Mari kalau yang ada. Sabar. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum. Saya Samsu. Swapet ngangge kisan kowe malahan. Sapet nggih sapu kapok kowe malahan. Ngomong baik-baik yuk, ngobrol yuk. Ngobrol sama saya. Panjenengan itu kenapa kok marah-marah? Ojo nesuan. Cepet tuwek engko. Sengaja aku mempengaruhi semuanya yang ada di rumah ini. Malah kamu yang mempengaruhi keluarga ini. Yeah. Kenapa? Semuanya akan hancur. Jangan begitu, itu namanya zalim. Jangan begitu, zalim nama. Tugas kami. Kebaikan. Kok marah-marah toh kamu itu? Ojo nesuan tah. Cepet tuwek engko malahan. Jangan di sini ya. Kalau di sini kamu malah ganggu keluarga ini loh. Pindah no tempat yang lain. Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak nyaman di sini. Sebaiknya kalian pergi. Kalau saya yang nyuruh kamu nggak mau kalau yang nyuruh saya. Tidak mau. Bener nggak mau. Bener nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Syairullah, datullah, sifatullah, wujudullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kasih tunjuk siapa saya, bintillah. Allahu Akbar. Apa kalian kesini? Untuk kamu itu supaya pergi, nggak ganggu keluarga ini lagi. Sengaja kami ditempatkan di sini untuk mengganggu warga ini. Dan kalian tidak perlu ikut campur. Saya tidak butuh jawaban kamu yang seperti itu. Jawaban saya yang saya mau itu kamu dan seluruh
pasukan kamu, keluarga kamu jangan ada di sini, jangan mengganggu keluarga ini. Itu yang saya butuhkan, kamu untuk pindah di tempat ini. Siapa berani merusak kami di sini? Bismillah, dengan Bunuh kami pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlimil khadami minal badani. Pegangin makhluk itu. Katanya kamu makhluk yang paling sakti. Kami hanya bisa mengganggu manusia yang lemah. Baru berlawanan dengan 2 pengawal saya aja sudah tidak bisa gerak kayak gitu. Kami sengaja Gimana? Katanya sakti. Katanya sakti. Itu aja udah nggak bisa gerak. lepaskan ini. Ya kalau sakti ya lepasno dhewe. Ngono ndak iso gerak kok dek sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya ahlamul khadam minal badani. Bawa makhluk ini ke tempat kita sama yang lainnya itu, yang ada di belakang, di atas, di depan. Yuk semuanya bawa ke padepokan. Allah quwwata illa billah. Allah. Siapkan 2 baskom air dulu. Minta 2 baskom air. Saya minta anunya sayang, medianya. Goloknya di mana, Pak? Ada goloknya, Pak? Mas Santo tidur, Mbah. Ini pegangnya, Pak. Sudah sayang. Iya. Saudara-saudaraku semuanya, setelah yang pertama kita menghilangkan kotorannya, dan yang kedua adalah pengusiran lalatnya, dan yang ketiga adalah pemagarannya. Karena berapa kali pun lalat itu diusir, kalau kotorannya itu belum dibuang ya akan balik lagi. Makanya banyak sekali orang yang sudah berobat kemana-mana gitu belum membuahkan hasil karena hanya diusir lalatnya tetapi tidak dibuang kotorannya. Maka yang pertama, setelah kita membuang kotorannya, maka yang kedua kita mengusir lalatnya, dan yang ketiga kita akan memagari. Cara yang pertama untuk memagari
rumah supaya tidak mengalami gangguan akan saya ijazahkan, tolong didengarkan. Panjenengan bisa menggunakan daun bidara. Mana daun bidaranya? Yang pertama, menggunakan daun bidara. Lalu bagaimana cara menggunakan daun bidara? Sebenarnya untuk menghilangkan gangguan itu bukan daunnya tetapi doanya. Tapi dengan menggunakan sarana daun bidara. Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai daun syit, bukan kembang. Ada yang mengatakan ketika saya menggunakan daun ini dikira kembang. Padahal ini adalah daun bidara. Caranya, kalau sampai mau menggunakan daun bidara untuk menghilangkan gangguan yang dikarenakan tempat, baik itu tempatnya pernah buat pesugihan gitu. Mungkin teman beli rumah itu dulunya pernah digunakan pesugihan sama yang punya, atau rumahnya itu pernah terjadi pembunuhan, atau rumah itu pernah buat kantung diri, atau mungkin rumah itu dulu pernah ada yang keguguran las dibuang dari situ, atau nggak sengaja waktu pipis kayak gitu ada yang keguguran akhirnya kebuang ke koslet. Itu cara menghilangkannya bisa dengan menggunakan daun bidara. Kalau saya itu menggunakan daun bidara dicampur dengan kelor, garam, dan minyak kasturi dicampur dengan minyak jafaron merah. Caranya begini. Yang pertama, ini untuk saudara-saudaraku yang mau mengamalkan supaya tidak harus beli di saya. Yang pertama, cari daun bidara. Setelah itu cari lagi daun kelor. Terus setelah itu sampean ambil air masjid. Nah, setelah itu diulek itu apa ya, digerus daun bidara dan kelor jadikan satu. Lalu setelah itu panjenengan wudu, sholat taubat, sholat hajat. Sholat hajatnya yang seperti saya ijazahkan di GSG, di konten GSG. Setelah itu panjenengan membaca dulu Al-Fatihah 77 kali. Lalu setelah itu membaca sholawat nuridat 77 kali. Lalu membaca ayat kursi 77 kali. Ditiupkan di gerusan daun bidara dan garam tadi. Lalu ditetesi 7 tetes dengan minyak kasturi atau minyak jafaron merah. Amalan tadi diamalkan selama 7 malam. Setelah 7 malam, daun tadi dicampurkan di air, lalu ditabur-taburkan di rumah. Insya Allah gangguan-gangguan yang bersifat sihir maupun dari ketempelan itu bisa hilang. Jadi diamalkan selama 7 malam. Terus setelah mandi atau setelah disiram-siramkan dengan daun bidara dan garam di rumahnya, untuk pengobatannya biasanya seseorang yang sering mengalami gangguan sihir atau ketempelan itu perutnya gampang sakit mah, itu obatnya kunir. Gimana caranya kunir untuk pengobatan? Karena menurut kiai saya, kunir itu adalah tanaman semula jadi atau tanaman obat. Yang terpenting diselaraskan dulu, atau bahasa saya itu dikawinkan dulu dengan diri kita supaya dia bisa menjadi obat di dalam diri kita. Nah, cara menyelaraskannya atau bahasa tasawufnya itu membangkitkan Nur Muhammadnya, itu kita mahari dulu, kita beli dulu dengan cara kunir diparut lalu dibacakan 17 kali sholawat tahan nafas. Itu adalah mas kawinnya untuk kunir supaya mau mengobati diri kita. Setelah dibacakan 17 kali sholawat lalu diminumkan pada orang yang sakit, insya Allah berbagai macam penyakit apapun akan sembuh, Pak, insya Allah. Kalau penyakitnya itu yang dari dalam seperti mah, jantung dan sebagainya, kunirnya kuning. Kalau penyakitnya dari luar seperti kanker itu penyakit dari luar yang menempel pada diri kita.
Ini bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar. Contoh memakan makanan yang banyak menggunakan pengawet seperti itu, nanti kalau saya sebutin saya diomelin. Pokoknya makan makanan pengawet yang biasanya kita beli siap saji kayak itu menyebabkan penyakit kanker. Dan itu sebenarnya makhluk dari luar menempel dalam diri kita. Kalau sampean nggak percaya, kalau orang habis dioperasi kanker, coba kulit dagingnya itu dikasih bawang putih, nanti lah dagingnya itu menjauh, dia akan menjauh, seperti jalan gitu loh, menjauh. Saya sudah pernah praktek di rumah sakit, saya pernah praktek. Tapi kalau dikasih emas, maka dagingnya tadi akan seperti mendekat gitu loh, mendekat. Makanya saya anjurkan untuk ibu-ibu yang terkena kanker payudara, kanker rahim dan lain sebagainya, jangan pakai emas, emasnya dilepas dulu, karena itu malah membuat nyaman. Bila perlu suruh kalungan bawang putih. Itu insya Allah hilang. Itu kalau enggak memakan kunir putih bawang putih itu. Nah ini untuk yang kanker gitu. Nah itu insya Allah. Kalau gangguannya karena sihir terbagi 3 ya. Sihir itu terbagi 3. Jadi ada yang sihir menggunakan tanah kuburan, ada yang sihir menggunakan media mungkin rambut, foto dan lain sebagainya. Ada sihir yang menggunakan kekuatan angin. Kalau yang menggunakan kekuatan angin ini memang dukunya sudah sakti lah. Dukunya sudah senang tirakat sehingga dia mampu menguasai anasir angin. Nah ini obatnya ini kelapa hijau. Nggak perlu jauh-jauh ke dukun atau ke tempat saya. Ini sudah saya ajarkan, teman-teman bisa praktek sendiri. Kelapa muda ini anasirnya hampir sama dengan diri kita. Jadi di dalam diri kita itu ada 4 anasir. Ada anasir air, udara, api, dan tanah. Nah ini sudah hampir mencakup semuanya di dalam kelapa muda ini. Untuk orang gangguan sihir seperti apapun insya Allah bisa sembuh. Yang pertama caranya begini. Ini karena sakitnya yang di dalam, maka pakai kunir kuning. Jadi di rumah sampean siapkan dulu, ini kepenuhan, jadi saya tumpahkan dulu. Siapkan kunir 1 gini aja, sampean parut. Setelah diparut, lalu masukkan ke kunir ini, bacakan dulu 17 kali sholawat sambil tahan nafas. Setelah sampai campurkan kunirnya, kasih madu. Madu ini adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Makanya kalau sakit cepat cari madu. Makanya saya suka madu. Serius. Kalau sakit cari yang madu ya. Bukan istri lagi, bukan. Madu yang gini ya. Nah ini terus dibakar. Nanti diminumkan ke yang sakit. Nah sekarang monggo pemilik rumahnya kita ruqyah dulu berbaris, setelah itu kita siramkan dengan daun bidara ini, setelah itu nanti minum ini ya. Dan yang satunya ini jangan salah ya, ini yang panjenengan yang memahari media dari saya, yang ini untuk rumah, yang ini untuk mandi. Nah setelah mandi terus minum seperti yang saya ajarkan ini tadi, paham ya? Ini monggo disiramkan dulu untuk rumah, ini nanti dibuat ruqyah untuk mandi pemilik rumahnya, dan sekarang diminum. Dan saya ingin sampean pakai kaos saya mau endorse sampean ya, sampean tak endorse ya. Pakai dulu. Nah ini kaos Padepokan 250.000. Endorse saya, pakai Kang, ganteng tadi. Masya Allah. Dan ini media ini 1 paket. Pesannya ke sini. Sini, Mas Sujiwo. Nah, ini yang pegang nomor HP saya. Nomor HP saya yang nomornya berapa sih, Kang? Belakangnya 102. Belakangnya 102. Ini yang megang beliau. Ini yang 1 paket ini. Biasanya untuk orang yang berbagai macam penyakit dan yang susah punya keturunan. Ini. Pesannya ke beliau, ya. Siap, Mas. Nggih, ini orangnya saya sering balas WA ini. Nggih, coba sini, Kang. Bah, ganteng ngeram sampean, Kang. Sini. Malah mendelik bahasa apa. Nah, ini kaosnya ini. Kaosnya alhamdulillah. Kalau ini 1 paket ini. Nah, ini 1 paket. 1 paket ini berapa, Kang? 2.500.000. Wah, larang ngeram. Enggak, kalau paketan 1.500 ini.
Yang ini satu paket 1.500, tapi kalau yang ditambahkan yang lain 2.500. Siap, monggo. Sekarang kita rukyah dulu nggih. Pakai sorbannya, Kang. Ben ganteng, diketawain saya. Nggih, monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasiri sari bisairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tekan. Lihat rapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Temannya juga ya? Nggak tahu. Paketnya. Sana aja belakang.